Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Islam. Saya Sepol. Saya kan orang luar. Saya penderita. Saya Asia Dora. Saya Bulan. Saya Nada. Saya Amanda. Saya Akun. Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat pada masa kini. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di sekitar aliran Sungai Citarum, yang sejak dahulu menjadi jalur penting bagi kehidupan pertanian dan perdagangan. Keberadaan Tarumanegara diketahui melalui berbagai prasasti batu yang ditemukan di wilayah Bogor, Jakarta Utara, dan Banten. Prasasti-prasasti tersebut antara lain Prasasti Ciaruten, Kebon Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, dan Cidanghiang. Selain prasasti, sumber sejarah Tarumanegara juga diperoleh dari berita Tiongkok yang menyebut kerajaan ini dengan nama Tulomo. Catatan tersebut menyatakan bahwa Tarumanegara beberapa kali mengirimkan utusan ke Tiongkok pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Hal ini memperkuat bukti bahwa Tarumanegara merupakan kerajaan yang telah dikenal di dunia internasional dan memiliki hubungan diplomatik serta perdagangan dengan negeri lain. Kondisi sosial politik kerajaan Tarumanegara menunjukkan adanya sistem pemerintahan yang teratur dan terpusat pada kekuasaan raja. Raja memegang kekuasaan tertinggi dan dipandang sebagai pemimpin sekaligus pelindung rakyat. Dalam prasasti-prasasti Tarumanegara, khususnya Prasasti Ciaruten dan Kebon Kopi, ditemukan pahatan telapak kaki raja yang melambangkan kekuasaan dan penaklukan wilayah. Secara keagamaan, masyarakat Tarumanegara menganut agama Hindu, terutama aliran Wisnu. Raja Purnawarman digambarkan sebagai titisan atau wakil Dewa Wisnu, yang menunjukkan penerapan konsep Dewa Raja. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Tarumanegara sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, terutama petani sawah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan saluran air untuk irigasi, yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang makmur dan kuat. Pembangunan saluran air Candrabaga dan Gomati menjadi bukti kemajuan Tarumanegara dalam bidang teknik dan pengelolaan lingkungan. Saluran tersebut berfungsi untuk mencegah banjir dan mengairi sawah, sehingga pertanian berkembang pesat. Selain itu, hubungan diplomatik dengan Tiongkok menunjukkan bahwa Tarumanegara memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan Asia. Raja pertama kerajaan Tarumanegara adalah Jayasingawarman, yang diperkirakan mendirikan kerajaan ini sekitar abad ke-4 Masehi. Setelah Jayasingawarman, kerajaan dipimpin oleh beberapa raja, namun raja yang paling terkenal dan banyak disebut dalam prasasti adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja besar yang membawa Tarumanegara mencapai masa kejayaan. Raja terakhir Tarumanegara adalah Sri Maharaja Linggawarman, yang memerintah pada paruh kedua abad ke-7 Masehi. Setelah masa pemerintahannya, kerajaan Tarumanegara tidak lagi berdiri sebagai satu kerajaan utuh. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada akhir abad ke-7 Masehi. Setelah wafatnya Raja Linggawarman, wilayah Tarumanegara terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda dipimpin oleh Tarusbawa, menantu Linggawarman, sedangkan Kerajaan Galuh berada di bawah kekuasaan Wureti Kandayun. Perpecahan wilayah ini menandai berakhirnya kerajaan Tarumanegara sebagai kerajaan besar. Selain itu, melemahnya kekuasaan pusat dan munculnya pengaruh kerajaan Sriwijaya di wilayah barat Nusantara turut mempercepat runtuhnya Tarumanegara. Peninggalan kerajaan Tarumanegara yang paling penting adalah prasasti-prasasti batu yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti-prasasti tersebut tidak hanya mencatat nama raja, tetapi juga menggambarkan kehidupan politik, sosial, dan keagamaan kerajaan. Beberapa prasasti penting peninggalan Tarumanegara antara lain Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, dan Prasasti Cidanghiang.
Selain prasasti, ditemukan pula sisa-sisa bangunan keagamaan seperti candi dan stupa yang menunjukkan pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Tarumanegara. Peninggalan-peninggalan ini menjadi sumber utama bagi para sejarawan untuk merekonstruksi sejarah awal kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia.